Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita untuk mengikuti KBM daring untuk mapel prakarya dan kewirausahaan. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat di masa pandemi ini, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan kalian bisa menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Baiklah, kita akan langsung masuk ke yaitu rekayasa usaha produk grafika. Nah, di materi ini kita akan Bapak bagi nanti grafika sendiri berkaitan dengan grafika, kemudian wirausaha di bidang sablon, membuka usaha di bidang grafika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa bisa mengenal dan mengetahui, bahkan bisa berusaha membuka wirausaha di bidang grafika. Kemudian berikutnya bisa mempersiapkan diri menjadi seorang wirausahawan di bidang grafika, bisa menganalisis baik berkaitan dengan BEP produksi, BEP harga, kemudian laba atau keuntungan di usaha grafika. Nah, ini dengan menggunakan berbagai, salah satunya adalah menganalisis SWOT seperti itu. Kita lanjut. Grafika, usaha grafika ini adalah biasa orang disebut dengan nyebutnya dengan sablon, jadi usaha sablon pada umumnya. Sebenarnya itu lebih sebutnya dengan grafika. Sablon itu salah satu usaha di dalam grafika seperti itu. Nah, di dalam grafika itu adalah bagaimana seseorang nanti usaha itu mampu membuat suatu tulisan, membuat gambar, desain gambar, bentuk benda maupun tulisan tadi ya, huruf, kemudian sehingga benda itu sangat menarik untuk bisa digandakan. Nah, usaha di bidang ini juga memerlukan suatu keahlian khusus, bukan hanya sekedar teori, tapi memang benar-benar mempunyai keahlian di bidang desainer. Nih, nah kalau ingin menjalankan sendiri, nah produk-produk yang bisa dihasilkan dari usaha grafika ini cukup banyak. Salah satunya adalah sablon seperti stiker, kemudian sablon di baju, kemudian produk-produk map, kemudian emboss, juga di baliho, pamflet. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini cukup banyak, sangat luas. Kemudian juga pemberian penempelan MU sebagai hadiah atau sebagai souvenir, begitu juga itu. Nah, seiring dengan waktu, kalau dulu sablon itu banyak dilakukan dengan cara manual. Nah, sehingga kalau manual ini ada hasilnya bisa kurang maksimal. Yang kedua, kuantitas atau jumlah yang dihasilkan juga sangat terbatas. Kemudian yang bisa disablon itu hanya benda-benda tertentu dengan syarat permukaan tertentu. Nah, untuk itu seiring dengan kemajuan zaman, maka teknologi grafika ini cukup pesat. Maka kalau seseorang punya usaha ini harus selalu mengupdate berkaitan dengan teknologi di bidang grafika. Contohnya adalah sablon. Sablon sekarang sudah teknologinya canggih, sehingga kalau kalian pesan, bahkan dari mulai desain, kalau desainnya udah pengalaman atau desainnya udah siap untuk cetak, itu perlu sampai 15 menit seperti itu. Ini teknologi luar biasa berkembang. Baiklah, itu gambaran sekilas berkaitan dengan usaha grafika. Jadi usaha grafika itu biasa orang pada umumnya disebut dengan usaha sablon. Yang pertama di bidang usaha grafika itu ada yang disebut dengan cetak tinggi, seperti itu. Nah, ini jadi
cetak tinggi ini berkaitan dengan atau emboss. Jadi bagaimana seorang grafika itu mencetak dalam bentuk timbul. Nah, bagaimana bisa memberikan informasi bentuk tulisan atau benda tetapi timbul. Jadi dibandingin dengan bidang data asalnya seperti itu. Jadi bisa menghasilkan dalam cetak timbul atau menonjol, artinya di mana bagian yang mencetak itu dan bagian tidak mencetak itu dalam acuan letaknya. Jadi itu, jadi bedakan alasnya itu dengan yang dicetak. Jadi ada menonjol sedikit seperti itu. Kemudian cetak datar. Nah, ini biasanya di seni ya. Nah, cuma bedanya kalau bisa kalian baca di buku ini, Bapak hanya berikan gambaran aja. Cetak datar yaitu salah satu teknik cetak secara tidak langsung menggunakan media perantara bagian mencetaknya, yaitu bertinta kemudian ditransfer lebih dahulu. Jadi contohnya kalau Anda lihat orang-orang seni itu catnya bisa disimpan dulu, diletakkan, kemudian baru diukir menggunakan kuas, itu yang secara langsung itulah contoh cetak datar. Jadi antara alas dengan hasil itu nanti sama datarnya, seperti itu, tidak ada yang menonjol. Berikutnya adalah cetak digital. Nah, cetak digital ini adalah bagaimana menggunakan komputerisasi. Jadi menggunakan teknologi, baik menggunakan contohnya kalau batik, dulu orang membuat batik itu diukir dengan pelan-pelan sedemikian rupa, tapi kondisi sekarang adalah batik bisa dengan digital. Jadi kalau ingin membuat batik suatu budaya daerah, contohnya Bengkayang atau Kalimantan, itu tinggal dicetak digital sehingga mudah untuk memperbanyaknya seperti itu. Tinggal masalahnya pada kualitas itu yang berbeda-beda seperti itu. Tentulah harganya juga beda dengan kualitas yang berbeda. Berikutnya adalah cetak saring atau sablon. Nah, ini manual ya. Nah, ini masih seperti dulu, masih manual. Sekarang juga masih ada di Bengkayang, itu di dekat GP ada, kemudian di dekat PDAM juga ada masih. Jadi ini yang biasa untuk baju dan rapot juga ada, map rapot yang lama itu juga ada, atau yang topi dan kain juga bisa. Jadi ada cetak saring itu cetak sablon yang menggunakan manual seperti itu. Nah, berikutnya adalah cetak dalam. Cetak dalam itu suatu cetak yang kemudian dilapisin lagi. Jadi tidak langsung nonjol di hasil cetakannya, tapi masih dilapisi yang lain seperti itu. Jadi ini contoh-contoh produk cetak dalam. Jadi hampir sama sebenarnya dengan cetak datar maupun cetak digital, cuma model bisa aja ini digunakan cara nyetaknya dengan digital, cuma modelnya berada di dalam, permukaannya agak ke dalam, itu aja. Jadi tidak seperti yang tadi cetak tinggi itu menonjol, kalau ini malah justru ke dalam. Itu variasi aja dalam mencetakan. Oke, berikutnya, jadi inti daripada produk grafika ini adalah berperan sebagai untuk memberi informasi bagaimana seseorang mendesainer bisa memberikan suatu informasi yang singkat dan jelas. Berikutnya adalah sistem kerja ilmu grafika. Merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek tersebut di alam nyata. Jadi awalnya itu kita buat dalam bentuk gambar di komputer menggunakan aplikasi tertentu. Nah, kita tuh punya bayangan nanti hasilnya setelah dibuat mendekati seperti alam nyata objeknya itu. Jadi dia harus benar-benar proporsional cara desainernya ini, baik kondisi arah horizontal maupun vertikal. Jadi merupakan teknik untuk membuat gambar objek sesuai dengan objek tersebut di alam nyata, mendekati gambaran di alamnya nyata.
Yang kedua adalah bertujuan menghasilkan gambar atau citra, lebih tepat disebut dengan grafik, picture atau gambar ya, dengan primitif-primitif geometri seperti garis dan lingkaran. Jadi ini adalah desain awalnya bagaimana ya. Nah ini, jadi paling tidak kita punya gambaran waktu membuat sketsa awal, waktu kita mulai mendesain sesuatu, kita punya perbandingan. Nah, di sini kita implementasikan dalam bentuk garis-garis atau lingkaran dulu, kita batasin seberapa kita mau membuatnya, atau nanti setelah jadi baru diubah ukurannya. Paling tidak punya gambaran, kita inginkan gambar nanti ukuran berapa, seperti itu. Jadi punya perbandingan khusus. Berikutnya adalah primitif geometri. Jadi ini primitif itu semacam titik-titik ya, gambaran geometri tersebut memerlukan data deskriptif. Deskriptif ini adalah menggambarkan untuk melukis elemen-elemen gambar. Nah, data deskriptif yaitu berisi berkaitan dengan koordinat titiknya, panjang garisnya, jari-jari lingkaran, tebal garis, dan warna. Ini berkaitan waktu mulai mendesain gambar. Nah, ini perlu pengalaman, terutama dalam menjalankan suatu aplikasi tertentu. Jadi tidak bisa kalau sifatnya belajar mendadak kemudian langsung bisa itu, kecuali dia udah memang punya bakat. Berikutnya adalah grafika komputer, berperan dalam visualisasi dan virtual reality. Nah, reality ini adalah berkaitan dengan awalnya dalam bentuk visual ya, di dalam komputer, kemudian diubah dalam bentuk virtual. Jadi punya gambaran seperti bentuk animasi seperti itu. Jadi virtual itu kan juga masih dalam bentuk gambar juga, jadi tidak secara langsung aktual. Jadi ada virtual, ada aktual. Kali ini ada virtualnya, tapi gambaran ini mendekati dengan bentuk nyatanya seperti itu. Bagian dari grafika komputer, jadi kalau tadi itu ada berkaitan sistem kerjanya, maka di sini adalah bagian dari grafika ini. Nah, berikutnya adalah geometri, mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Jadi geometri, kalau Anda belajar di matematika pasti kenal apa namanya itu geometri, berkaitan dengan bidang-bidang garis itu. Nah, kemudian geometri mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Jadi punya gambaran nanti seberapa besarnya, seperti itu, perbandingannya berapa antara horizontal dan vertikal. Kemudian animasi, mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan. Nah, animasi ini nanti kan dari dalam bentuk gambar yang biasa, kemudian dibuatlah bergerak. Nah, seolah gambar itu bisa bergerak leluasa, dan memanipulasi gerakan. Jadi animasi sendiri itu mungkin dasar, kemudian di situ juga ada aplikasinya bagaimana untuk manipulasi seolah-olah gambar itu hidup gitu, dan makanya gambar itu bisa bergerak. Itu bisa menggunakan beberapa aplikasi, nanti Anda bisa cek di YouTube. Kemudian rendering, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Jadi pemberian warna dasar di penampilannya, di pencahayaannya itu, efeknya itu, sehingga nanti seolah-olah bagaimana penampilannya bisa lebih kelihatan hidup gitu. Jadi gambar itu kelihatan seperti ceria, hidup, proporsional, warnanya seperti itu. Kemudian citra, image, yaitu penggambaran, pencitraan, mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambarnya harus pas. Dari mana dia harus cocoknya pengambilan gambarnya, pemotongan gambarnya. Jadi tidak asal dibuat. Ini perlu pengalaman khusus yang ahli atau profesional di bidangnya, seperti wirausaha di bidang sablon. Jadi peluang usaha produk grafika ini masih sangat bagus, sangat terbuka. Bagaimana Anda tinggal membuka usaha ini. Nah, berkaitan dengan peluang usaha, ya tentu
kalau kalian ini pandai-pandai bagaimana cara mencermati kondisi yang ada, kebutuhan di masyarakat. Kira-kira produk apa yang selalu dipakai dan yang sering digunakan di masyarakat, sehingga orang sangat perlu banget dalam waktu cepat dan banyak, seperti itu. Yang kedua juga harus mampu membaca peluang usaha, kemampuan profesionalismenya. Karena apa? Sekarang untuk produk usaha di bidang sablon, kita di Bengkayang sudah ada berapa orang. Jadi Pato Motor, kemudian Saluang, kemudian Sebalo, kemudian yang lain-lain mungkin yang printer, base printer, kemudian ada XR yang di depan SMA. Jadi udah ada 5 paling tidak minimal yang Bapak lihat. Nah, kalau Anda mau buka bidang usaha sablon, tentu harus memiliki keunggulan. Nah, harus punya kelebihan dibandingin yang lain. Apa sih keunggulannya? Satu, mempunyai kualitas. Harus produknya benar-benar berkualitas. Yang kedua, harga. Udah kualitas bagus, harganya juga murah. Nah, yang ketiga baru promosi nih. Jadi kalau Anda bisa memiliki 3 itu, maka peluang usaha Anda akan bisa. Cukup peluangnya sangat terbuka. Untuk itu harus memperhatikan 3 tadi. Berikutnya adalah langkah-langkah melakukan wirausaha di bidang sablon. Pertama adalah ada tahap memulai. Nah, di saat tahap memulai ini kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang bisa Anda lakukan mulai dari awal. Yaitu pertama harus mempunyai niat dan tekad dulu untuk usaha itu, dan harus bisa fokus. Nah itu, jadi tidak boleh Anda masih setengah hati dalam membuka suatu usaha baru. Jadi harus punya analisis gambaran secara umum ini yang harus diperhatikan. Jadi harus punya tekad dan optimis bahwa usaha ini yakin sukses. Itu dulu kalau mau mulai dalam usaha. Soal nanti hasilnya bagaimana kita serahkan sama Tuhan, seperti itu ya. Artinya kalau di Islam itu tawakal, seperti itu. Berikutnya adalah tahap melaksanakan usaha. Nah ini tahap pelaksanaan usaha itu ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan pembiayaan atau disebut dengan modal, harus segera disiapkan. Kemudian ada SDM atau sumber daya utama manusia, ini yang paling utama. Karena apa? Kalau Anda punya duit segudang pun, banyak pun, mampu membeli produk alat yang canggih, teknologinya canggih, tapi kalau tidak ada SDM yang menjalankan, tidak akan berfungsi. Seperti itu. Tetapi kalau Anda punya SDM, walaupun bukan Anda sendiri, Anda punya tenaga ahli yang bisa untuk mengerjakan, Anda bisa mungkin join atau kerjasama dengan yang punya alat sehingga tetap bisa membuka suatu usaha. Maka SDM ini adalah hal yang paling utama harus ada. Yang berikutnya adalah kepemilikan. Ini harus jelas, milik pribadi atau organisasi, kemudian sewa atau milik sendiri, itu harus dipikirkan berkaitan dengan lokasi usaha, alat usaha, bisa bentuknya kredit atau punya sendiri, harus dipertimbangkan dengan baik, dianalisis dengan baik. Kemudian organisasi ini bisa dalam bentuk apakah usaha ini ramai-ramai atau punya sendiri tapi sudah punya karyawan belum gitu, siapa yang ngerjakan atau mampu kerjakan sendiri, seperti itu dipikirin. Kemudian kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan pemasaran serta melakukan evaluasi. Nah ini tahap bagaimana nanti mengembangkannya nih pada saat melaksanakan usaha. Jadi
sebelum kita melaksanakan usaha itu harus benar-benar dipikirkan bagaimana nanti seandainya terjadi sesuatu, apakah masih bisa jalan atau enggak, dan harus siap dengan resiko segala sesuatu terjadi seperti itu. Karena kadang kita sudah merencanakan sesuatu dengan sebaik mungkin, tapi masih ada lah di luar dugaan kita sehingga tidak sesuai dengan rencana, maka di situ harus siap dengan resiko. Dan bagaimana Anda juga mengambil suatu kebijakan atau keputusan dalam memasarkan barang. Mau pasarkan kemana produk Anda ini? Apakah hanya di sekitar Bengkayang atau mau sampai keluar Bengkayang? Terus bagaimana cara mendistribusikannya? Nah, itu harus dipikirkan. Terus bagaimana juga nanti evaluasinya direncanakan berapa lama sekali, seperti itu. Berikutnya adalah tahap mempertahankan usaha. Nah, ini jadi ada kondisi tertentu bagaimana Anda mampu mempertahankan hasil usaha yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan dicapai untuk menindaklanjuti secara kondisi yang dihadapi. Jadi dalam kondisi contohnya pada kondisi pandemi, sebelum pandemi punya usaha lancar. Kemudian setelah terjadi pandemi, bagaimana mempertahankan usaha ini tetap bisa berjalan, atau dalam kondisi umpama Anda sudah usaha jalan lancar terus, kemudian ada karyawan yang memang ahli di bidangnya mundur karena sesuatu hal atau pengen buka baru. Nah, itu bagaimana mempertahankan usaha itu harus dipikirkan. Maka saat awal itu harus benar-benar dianalisis. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang wirausaha mampu bertahan walaupun dalam kondisi yang sulit, mungkin yang awalnya omsetnya tinggi, kemudian tiba-tiba omsetnya menurun. Nah, itu bagaimana cara mempertahankan. Kalau dari kondisi omset sedikit kemudian meningkat sekali, itu orang semua siap ya. Yang tidak siap itu apabila ada kondisi-kondisi satu, biasanya omsetnya banyak, kemudian tiba-tiba menurun. Salah satunya faktornya banyaknya saingan. Yang kedua karena terjadinya suatu bencana alam. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi-kondisi tertentu, kerusuhan atau yang lain. Itu bagaimana mempertahankan suatu usaha tetap bisa berjalan. Bisa juga dengan kondisi kalau karyawan pada mundur. Nah, berikutnya adalah tahap mengembangkan usaha. Nah, bagaimana seseorang bisa mampu memperoleh keuntungan, itu adalah proses dalam tahap mengembangkan usaha. Karena kalau nanti hanya sekedar bertahan aja, berarti itu sampai kapanpun tidak ada perubahan perkembangan usaha. Jadi bagaimana mengembangkan usaha itu secara bertahap. Kalau awalnya mampu mempunyai omset 1 juta, bagaimana 1 bulan 2 bulan kemudian omsetnya ini harus selalu bertambah. Sekian tahun, sekian bulan, sekian tahun harus mengembangkan usaha. Maka di saat awal perencanaan harus memiliki planning jangka pendek dan jangka menengah, kemudian jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ya udah usaha jalan dulu. Kemudian jangka menengahnya bagaimana bahwa sekian bulan kemudian omsetnya harus meningkat. Bagaimana cara pemasarannya, jangan stabil atau tetap aja. Jadi harus mengembangkan inovasi produk, inovasi pemasaran, inovasi promosi yang mampu selalu bersaing dengan yang lain. Seperti itu namanya tahap bagaimana mengembangkan usaha dan selalu meningkatkan laba atau keuntungan dengan tetap melakukan evaluasi. Sehingga dengan evaluasi dilakukan bagaimana usaha tetap berjalan dan maju. Membuka usaha di bidang grafika atau sablon muk. Nah, ini adalah contohnya. Ini sabun bentuk muknya. Ini adalah dulu dapat dari mahasiswa PPL. Jadi ini ada contohnya muka bapak. Jadi ini memang didesain sendiri, bukan jadi ya seperti itu, dipesan khusus seperti itu.
Nah, membuka usaha di bidang grafika sablon MOOC ini adalah mulai dari desain sampai kemudian jadi seperti itu. Nah, yang pertama adalah peluang usaha dulu. Nah, MOOC ini atau sablon MOOC ini biasanya digunakan untuk souvenir. Nah, souvenir ini berupa bisa souvenir untuk orang nikah, pernikahan, bisa juga souvenir untuk ulang tahun, souvenir juga untuk kegiatan-kegiatan perayaan tertentu, bisa juga untuk hadiah seseorang yang spesial, bisa juga seperti contohnya yang ini yang punya bapak ini adalah mahasiswa PPL di SMA Negeri 1 Bengkayang, kemudian selesai memberikan kenang-kenangan. Nah, ini gambarnya ngambil dari Facebook bapak, jadi tidak harus minta ke bapak, kemudian didesain seperti ini. Ini contohnya. Nah, itu adalah berkaitan dengan peluang. Nah, berikutnya peluangnya masih besar, cuma memang harus ada upaya bagaimana nanti di dalam mempromosikan. Seperti itu, karena memang usaha ini atau MOOC ini bisa memiliki daya saing, salah satunya adalah bagaimana pertama kualitas sablonnya harus benar-benar bagus, kemudian gambarnya juga kualitas bagus di situ. Jadi kalau udah cerita gambarnya bagus berarti kualitas produk MOOC-nya itu juga bagus gitu. Kemudian harga, jadi memiliki daya saing itu salah satunya kan tadi pada kualitas, kemudian harga, kemudian promosi. Karena kalaupun Anda punya barang bagus, kemudian Anda tinggal di daerah atau Anda tidak pernah promosi, orang tidak akan tahu. Maka promosi ini sangat penting. Nah, bagaimana membaca peluang usaha? Ya, 3 tadi itu harus bisa dipenuhi. 1, kualitas, kemudian harga, mampu bersaing karena banyak orang usaha sablon MOOC ini udah lama di Bengkayang ada. Kemudian yang terakhir bagaimana cara mempromosikannya dengan semaksimal mungkin. Bahkan sekarang diberi kemudahan dengan melalui berbagai media yang bisa dipromosikan. Kedua, bagaimana memulai usaha sablon MOOC. Nah, ini yang pertama adalah pasti pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dan keterampilan ini berkaitan dengan SDM. Seperti di pembahasan bab sebelumnya kemarin di kerajinan, bahwa di dalam memulai usaha itu yang paling utama adalah berkaitan dengan pengetahuan atau SDM, sumber daya manusianya. Itu yang terpenting, dan keterampilan. Nah, pengetahuan ini bagaimana? Ya, tentu pengetahuan cara membuat MOOC yang profesional, keterampilan bagaimana mengerjakannya dengan profesional. Jadi kita harus banyak mengumpulkan informasi, pengetahuan, peralatan yang paling efektif, paling efisien di dalam membuat sablon MOOC-nya. Karena di sini bukan membuat MOOC-nya nanti di pabrik tersendiri. Kemudian di sini hanya sebatas yaitu menyablon, bagaimana membuat tulisan atau gambar, kesan yang menarik, indah, unik, kemudian kualitas itu tentu gambarnya terang, tulisannya terang, seperti aslinya, seperti foto aslinya, seperti gambar nyatanya. Nah, itu perlu pengetahuan, kualitas desain dan cara pengerjaan yang bagus. Kemudian keterampilan. Nah, kemudian Anda sudah membuat sablon bagus nih, gambarnya kualitasnya bagus, tapi kalau mesinnya canggih, tetapi kalau Anda keterampilannya masih terbatas, sama kalau Anda membuat plakat dengan menggunakan akrilik, kelihatannya sederhana itu nempel, tetapi kalau pengetahuannya kurang, maka dia akan timbul kayak bintik-bintik ya, seperti itu. Nah, begitu juga ini di MOOC ini, sablon MOOC ini. Jadi perlu keterampilan yang profesional sebelum memulai usaha ini. Nah, seperti itu. Itulah sebagai modal syarat utama atau
modal utama selain yang lain. Yang kedua berikutnya adalah modal. Modal ini perlu, penting, tetapi bukan yang paling utama dia. Nah, karena dengan modal Anda bisa membeli mesin atau namanya mesin pengepres ya, pengepres sablon muk itu ada nanti sendiri bentuknya mesinnya. Nah, ini yang sebelah ini adalah mesin pengepres yang sebelah kiri ini. Nah, ini adalah printernya untuk mencetak sablon nih. Jadi modal itu perlu. Kenapa? Untuk memulai harus punya mesin ini nih. Nah, sebelah kiri ini. Kalau mau usaha sablon muk enggak punya ini, berarti Anda harus menyablonkan ke grafika yang lain. Nah, jadi harus numpang yang lain. Maka nanti untungnya kurang seperti itu. Jadi harus modal itu perlu, kemudian juga untuk sewa tempat, kemudian untuk beli printer, beli tinta, yang lainnya nanti modal itu perlu. Nah, modal ini harus sesuai dengan kebutuhan minimal, baru bisa mulai usaha. Berikutnya adalah lokasi. Usaha sablon muk ini cocoknya adalah harus dekat dengan pusat keramaian. Nah, itu pusat kegiatan perkantoran, kemudian pusat-pusat dekat pendidikan itu juga penting. Artinya banyaknya orang lalu lalang itu lokasinya penting sekali. Kenapa? Itu sebagai sarana untuk promosi dan orang biar banyak dikenal orang seperti itu. Berikutnya adalah peralatan, lokasi dan peralatan. Peralatan ini harus benar-benar memenuhi standar. Kenapa? Kalau komputer tentu standarnya harus bisa digunakan untuk membuka atau menjalankan aplikasi yang akan digunakan. Apalagi seiring dengan waktu aplikasi ini selalu update-nya meningkat. Nah, versinya berapa harus selalu meningkat. Jadi kalau menggunakan Photoshop yang model terakhir itu ini harus selalu dipikirkan. Kemudian juga alat pengepresnya, printernya, semuanya harus berkualitas kalau ingin Anda usahanya dikenal orang, diperlukan orang, dan dicari orang. Nah, seperti itu. Hambatan. Nah, hambatan ini kemungkinan apa yang terjadi harus dipikirkan. Jadi ini berkaitan dengan kelemahan. Kalau di dalam analisis SWOT itu weakness itu adalah kelemahan. Nah, ini harus juga dipertimbangkan kemungkinan risiko yang terjadi, gagalnya suatu usaha, kemudian bagaimana kendala-kendala yang dihadapin. Salah satunya keterampilan ini yang sangat penting. Seandainya kalau Anda buka usaha ini tetapi bukan Anda yang mengerjakan sendiri, seandainya karyawan mundur bagaimana? Kemudian ketersediaan bahan muknya sendiri, bagaimana cara mendapatkan muk itu dari mana, itu harus dipikirkan. Kemudian operasionalnya, penggunaan alat-alat itu bagaimana, kemudian bagaimana cara promosinya supaya bisa laku, itu kaitannya dengan hambatan. Jadi paling tidak Anda harus menganalisis kemungkinan hambatan yang akan dialami dan Anda harus berusaha memikirkan resiko itu. Dan harus terakhir adalah mencari solusinya. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau udah tahu rincian-rincian kemungkinan hambatan, kemudian bagaimana seandainya terjadi hal itu, mencari solusi yang terbaik. Peralatan yang dibutuhkan, komputer 1 set, CPU dan monitor. Jadi ini biasanya masih dalam bentuk CPU ya, dan monitor yang besar sering digunakan untuk usaha. Kenapa ini lebih tahan dibandingin dengan laptop? Tapi kalau ini kondisinya masih terbatas, bisa digunakan juga laptop. Jadi bisa untuk bawa kemana-mana untuk desainnya nih. Jadi peran komputer ini adalah untuk mendesain, dan kemudian mencetak di situ. Jadi tapi kebanyakan itu. Kemudian speknya juga harus dipikirkan, minimal standarnya bagaimana dilihat dengan aplikasi yang akan digunakan. Berikutnya adalah printer tinta sublin. Jadi ini
Printernya khusus dengan spek khusus sehingga supaya menghasilkan kualitas sablon yang bagus. Jadi tidak bisa printernya menggunakan printer yang biasa untuk print naskah biasa atau cetak naskah teks yang biasa itu nanti hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Tinta yang digunakan juga khusus. Ini akan berpengaruh kepada kualitas hasil printernya. Kemudian mesin press smoke. Nah, ini. Jadi ada satu mesin press smoke khusus memang, jadi tidak bisa diganti dengan yang lain dalam usaha sablon muk. Ini ada mesin pengepresnya. Nah, jadi kalau Anda lihat, nah ini mesin pengepresnya yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ini adalah printernya. Jadi khusus memang. Seperti itu. Muk putih polos yang sudah dilapisi. Jadi ada muknya nanti khusus muk putih polos ini adalah pesan. Jadi kita tidak sampai usaha sablon muk ini tidak harus membuat muk, tetapi pesan. Kemudian kertas suplin atau kertas inkjet ini adalah kertas yang dipakai untuk ngeprint seperti itu. Jadi kertasnya khusus, tidak bisa sembarangan. Kemudian kertasnya juga beberapa kualitas yang berbeda kelasnya, jadi harus pilihlah yang bagus sehingga walaupun harganya lebih mahal tapi menghasilkan kualitas lebih bagus. Itu berpengaruh saat nanti umur sablon muknya itu udah sekian lama, ada yang sudah agak cepat beler atau berubah warna, itu ada yang tetap bertahan bagus, kemudian ada yang tahan air juga nggak masalah. Nah itu beberapa hal. Jadi intinya pakailah kertas yang berkualitas. Nah, berkaitan dengan cara pembuatan, jujur aja Bapak belum pernah buat. Ini karena materinya masuk di dalam pembuatan langkah-langkah sablon muk, maka kalau ingin Anda lebih jelasnya silakan Anda klik di YouTube cara membuat sablon muk atau langkah-langkah membuat sablon muk, maka akan muncul seperti itu. Kalau ini Bapak hanya memberikan gambaran sekilas. Langkah pertama adalah atur dahulu foto dan tulisan untuk muk. Ya ini nih, diatur dulu desainnya nih. Nah, jadi sebelum mulai didesain dulu foto, kemudian tulisannya bagaimana pesannya. Setelah itu dikirim ke owner yang pesannya udah cocok belum, udah cocok baru di print. Ini seperti itu dicetak. Nah ini. Nah kemudian ini muknya dibersihkan. Jadi ini ada contoh muk putih tadi yang belum disablon. Nah ini sedang dibersihkan, kemudian diukur berapa diameter muknya ini. Nah, sehingga nanti saat mendesain ukuran dan tingginya dan keliling atau lingkaran muknya ini, nah, keliling lingkaran muknya supaya tepat seperti itu, tidak ada kesalahan. Selanjutnya setelah diedit dengan Adobe Photoshop, ini salah satu aplikasi, bisa mungkin aplikasi yang lain. Cetak foto dan tulisan pada inkjet paper atau kertas, inkjet kertas paper atau kertas inkjet tadi, atau kertas sublim yang berfungsi memindahkan gambar ke permukaan muk. Nah ini bisa. Nih setelah diedit sedemikian rupa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop yang rilis terakhir, mungkin supaya kualitasnya bagus, ini dicetak. Nah ini dicetak. Setelah itu ini tadi masih proses pengukuran, nanti akan mulai bagaimana ini ditempelkan kepada muk seperti itu. Nah persiapkan muk polos yang telah dibersihkan supaya tidak ada kotoran atau debu. Nah tadi sudah dibersihkan, ini semuanya dibersihkan dengan pelan-pelan. Kemudian ini udah mulai masukkan di setel pada mesin pengepresnya seperti itu. Nah persiapkan muk polos yang telah dibersihkan supaya tidak ada kotoran atau menempel. Nah, tadi udah ya, ini sedang bersihkan lagi. Kemudian siapkan selotip atau isolatif dan kertas yang sudah dicetak untuk ditempelkan pada muk. Nah ini udah ditempelkan nih. Nah ini udah ditempelkan.
tinggal ini dipersiapkan untuk dipres. Ini sedang dikemasin, diatur supaya ini putar untuk mengatur, mengencangkan pengepres, tapi harus pelan-pelan supaya tidak kusut kertas sablonnya. Setelah foto dan tulisan ditempel pada muk, perhatikan permukaan kertas karena tidak boleh terbalik. Silahkan gunting dan potong sama dengan ukuran muk. Nah, tadi makanya diukur dulu supaya tidak banyak menggunting. Kalaupun ada yang dipotong atau gunting itu cukup sedikit aja, seperti itu. Nah, setelah itu muk dimasukkan ke mesin muk pengepres. Jadi mesin pengepres, nah ini adalah ukuran suhunya sama dengan laminating. Nah, di sini ada heating, ini adalah panas ya. Ini alarm bunyi. Nanti kalau udah disetel dengan suhu tertentu, maka dia alarm akan bunyi. Nah, karena kalau terlalu panas, sablonannya juga rusak. Kalau suhunya kurang panas, juga tidak nempel-nempel nih, seperti itu. Nah, berikutnya setelah itu muk diproses pada mesin. Pada prosesnya posisi muk harus benar dan harus tekan dengan kuat pada tunas mesin. Ini harus kuat nih. Tapi tidak boleh di-setel dulu, kalau tidak nanti pecah. Boleh kuat tapi dalam arti nempelnya ngepas, tak boleh juga terlalu kuat banget, nanti bisa pecah. Tapi tadi kita udah ukur berapa diameternya, itu tinggal ngepaskan aja. Ini adalah mesin pengepresnya. Oke, selesailah proses membuat muk souvenir secara digital. Ini contoh yang sudah hasil, ini sudah ada yang berhasil. Berikutnya adalah analisis usaha. Jadi analisis usaha ini nanti kaitannya dengan kalau Anda harus mencoba membuat menganalisis usaha. Ini kalian nanti harus membuat, silahkan kalian analisis seolah-olah membuat usaha sablon muk. Ini tugas yang harus Anda kumpulkan. Jadi nanti harga mesin pengepresnya itu boleh Anda lihat di mana, mungkin melalui Lazada, Shopee, atau Bukalapak atau yang lain, berapa harga mesinnya pengepres untuk sablon muk. Kemudian nanti kalian minimal memproduksi 10 dulu. Nah, nih 10 dulu. 10 muk dulu berapa. Kemudian nilai sablonnya Anda berarti bukan nyablon sendiri kalau belum punya printer. Jadi Anda kira-kira berapa harga sablon per buahnya. Bisa mungkin 5.000 atau berapa. Kalau Anda bisa Seluang Jaya, XR atau Best Printer itu, nah itu kan yang melayani tuh, berapa kira-kira harganya. Nah, kemudian hitung upah Anda mengerjakan tuh berapa, upah nempel. Jadi soalnya upah nempel tuh berapa. Kalau tadi kan udah ketemu satu harga mesin pengepresnya, kemudian kos pesan sablonnya, kemudian berapa harga muknya. Silahkan Anda cari sendiri itu di Lazada atau pokoknya yang pembelian online ya, shop online itu, seperti itu, toko online. Kemudian yang lainnya nilai jualnya, berapa sih pasarannya nilai jual yang sudah disablon. Jadi tugas kalian nanti yang harus dikumpulkan adalah membuat analisis rincian biaya total membuat 10 muk lengkap rincian dengan harga mesinnya. Cuma Anda jangan masukin harga mesin total ya. Jadi kalau Anda masukin harga mesin total hanya untuk membuat 10 muk beli mesin, ya tidak ada untung. Jadi cukup Anda buat seolah-olah harga perawatan. Jadi nilai mesin yang dipakai itu adalah nilai perawatan, ambil 10%. Nah, cukup ambil 10%, seolah-olah nanti 10 kali produksi itu sudah mengembalikan modal pembelian mesinnya. Seperti itu. Nah, dari analisis itu nanti Anda akan mendapatkan total biaya.
termasuk Anda biaya kos promosinya dihitung. Nah, sudah semuanya rincian biaya dapat, berarti jumlah produksinya 10. Anda hitung BEP produksinya. Ingat, hitung BEP produksi. Apa sih hitungan persamaannya atau rumusnya? Yaitu total biaya dibagi dengan harga penjualan. Nah, itu namanya BEP produksi. Berikutnya adalah Anda harus menghitung BEP harga. Dari mana menghitung BEP harga? Yaitu total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Nah, itu namanya BEP harga. Nah, bagaimana Pak syaratnya bahwa kita punya untung? Nah, syaratnya adalah bahwa BEP harga harus lebih kecil daripada harga jual. Jangan sampai sama. Kalau sama itu artinya Anda tidak ada untung. Nah, Pak Pok. Jadi kalau ada risiko apa-apa jadi rugi lah tuh. Nah, jadi intinya harga jual harus lebih tinggi daripada BEP harga. Kemudian berikutnya Anda menghitung laba. Keuntungannya berapa? Keuntungannya nih. Nah, oh ya, tadi yang dianalisis itu harus dimasukkan juga dengan pengemasan ya. Jadi total udah siap dijual nih, termasuk pengemasannya. Anda bisa serah pengemasannya menggunakan apa kira-kira. Yang model plastik sudah siap pakai silahkan, yang pakai gunting sendiri potong kemudian dikemasin silahkan, seperti itu. Banyak ya model untuk pengemasan. Nah, yang terakhir ini adalah pengemasan. Pengemasan berperan satu, memperindah, sebenarnya mempercantik, membuat barang itu menjadi lebih menarik, sehingga konsumen ngelihat dari jauh itu sudah kepingin beli. Nah, itu. Yang kedua, sebagai sumber informasi produk. Kenapa kok sumber informasi? Karena di dalam kemasan itu nanti akan dicantumkan kualitas produknya. Nah, apa sih yang ini? Tapi kalau ini Anda bisa menggunakan kemasan yang polos aja ya, transparan, jadi langsung kelihatan produknya nampak gitu. Tapi kalau lebih aman tetap harus bagaimana, karena MOK ini kan pecah belah nih. Supaya diantar ke tempat jauh lebih aman, pasti harus cari kemasan yang kuat tahan, sehingga kalau ditumpuk beberapa tumpuk itu MOK-nya tidak akan pecah, dan kalau kena goyangan di mobil atau di apa itu aman. Itu pengemasannya. Jadi peran satu tadi pengemasan, satu lebih menarik, kemudian info produk, kemudian ketahanan produk saat pendistribusian. Nah, aman. Jadi saat didistribusikan itu aman gitu loh. Nah, sehingga tidak pecah, ditumpuk, bawa lagi jauh, apalagi kalau ada yang beli itu dari jauh dikirim Anda secara online. Itu kan perlu pengemasan yang bagus itu, yang aman gitu loh. Nah, itu. Kemudian awet artinya tahan ya, tahan dari cuaca ya atau suhu seperti itu. Itu peran-peran dari pengemasan. Kemudian melindungi produk. Nah, ini tadi artinya melindungi produk itu ya bagaimana produk tidak pecah tadi itu. Nah, makanya kemasannya harus kuat, harus tahan gitu. Jadi bisa kemasan per produknya dulu, sehingga kalau orang mau disimpan di toko itu udah ada kemasan khusus yang di dalam. Kemudian ada kemasan lagi yang di luar, itu harus lebih tahan, seperti itu. Sekian, terima kasih pembahasan berkaitan dengan rekayasa usaha, yaitu produk sablon MOK. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.